jelas? Jelas. Mau terang. Nuhun para tamu ya, ada Ibu Ade Astuti. Mau? Ibu Titi. Mau mulai sekarang? Jam berapa nih? Mau atuh. Sudah mau sekarang? Boleh. Sudah mau sekarang? Boleh, kita buka dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bu, nuhun Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dan Bapak, Ibu instruktur, para partisipan semuanya, alhamdulillah hari ini sudah ada 11 partisipan ya. Semoga sebentar lagi banyak yang muncul karena mungkin terkendala sinyal, jadi ada yang terhambat untuk bergabung ke room kita. Baik, kita sudah masuk ke sesi kedua ya Ibu-Ibu. Ketiga ya, sesi ketiga. Ya. Ke sesi ketiga di hari Kamis tanggal 23 April 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, jam ini, sesi ini akan dipaparkan tentang pembelajaran STEAM dan LOSPAT di pendidikan anak usia dini. Nah, ibu-ibu sudah penasaran kan? Mau tahu apa itu yang disebut dengan STEAM dan LOSPAT? Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan. Sekali lagi, semoga sinyal dan jaringannya selalu lancar sampai akhir sesi. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan petugas yang hari ini bertugas di kegiatan VIKON kali ini. Nah, yang bertugas sebagai presenter yaitu Ibu Hajah Dian Nurmayanti, SPD MPD. Nah, yang kedua yang bertugas sebagai moderator yaitu Bapak Andri Raharja dari SD Negeri Haur Kuning Kecamatan Paseh. Dan yang bertugas sebagai host pada kesempatan kali ini yaitu saya sudah tidak asing lagi ya, ibu-ibu sudah pernah tahu. Saya Susi Cintiarani, SPD unit kerja dari TKPGRI Mutiara Kecamatan Paseh. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu karena mungkin teman-teman semuanya sudah tidak sabar apa itu pembelajaran STEAM dan LOSPAT di PAUD, mangga kita berikan dulu kepada moderator Bapak Andri Raharja untuk membuka kegiatan VIKON pembelajaran STEAM dan LOSPAT di pendidikan anak usia dini. Mangga Pak Andri, dipersilahkan. Ya. Waduh. Waduh, bukan. Waduh. Ya, terima kasih banyak Pak Andri yang dari tadi kita berkolaborasi ya, setia menunggu ya. Terima kasih banyak kepada host cantik kita. Terima kasih banyak Ibu Susi Cintiarani. Terima kasih banyak
kepada kedua Ibu instruktur, Ibu Diana Sati dan Ibu Nurhayati, hatur nuhun pisan Ibu ya karena bimbingannya, dan semua panelis yang sudah datang atau partisipan yang sudah hadir di room kami. Baiklah, kali ini saya akan sharing tentang pembelajaran yang ada di PAUD. Salah satunya adalah pembelajaran esteem dan LOSPAT. Apakah itu? Mari kita lihat. Saya akan coba share kontennya. Sudah terlihatkah? Bapak Ibu, Fadli sudah terlihat? Jelas ya. Apa itu tentang pembelajaran esteem dan LOSPAT di pendidikan anak usia dini ya. Ini apakah itu esteem gitu ya. S-nya itu apa? Eksistensi, kemudian S-nya adalah science, T-nya teknologi, E-nya engineering, A-nya art, dan M-nya adalah matematik. Jadi disingkat menjadi esteem ya. Ada yang STEAM, kalau kita ini adalah pakai esteem. Ini mungkin materi ini kami gali bersama teman-teman pelatih dari Sumedang yang waktu itu ya, termasuk di sini juga Bu Sena ikut ke mana Langgar Jarjita, dan kita magang di sana selama beberapa hari dan alhamdulillah mendapatkan ilmu ini ya Bu ya. Dan sedikit-sedikit diterapkan di lembaga kami demi kemajuan dan kreativitas anak-anak didik tercinta. Apa itu dengan eksistensi? Eksistensi itu adalah literasi ilmiah merupakan hukum kekekalan absolut yang tertinggi yang berkaitan dengan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman hidup manusia. Nah, untuk bagaimana sih aplikasinya kepada anak? Hukum absolut dan kekal adalah hukum yang sebenarnya sudah ada pada anak, tinggal bagaimana lingkungan menguatkan dan mempertahankannya. Jadi, mungkin sudah ada dalam diri anak eksistensi itu dan kita tinggal menguatkan dan mempertahankannya. Ya, Ibu. Baiklah. Bentar. Kenapa tidak bisa diklik? Bentar. Ya. Sudah pakai keyboard apa? Sebentar. Ada apa ini? Di skip gak mau, ini kenapa? Nah, sebentar. Nah, ini mungkin. Ini adalah salah satu eksistensi ya, Bu, di mana di sini anak mengenal tentang Tuhannya. Di sini ada apa namanya? Ada sentra-sentra. Dan ini tidak terlepas dari sentra atau model pembelajaran. Kalau esteem itu menyatu dengan model pembelajaran ya, Bu. Jadi bukan salah satu model pembelajaran, tapi ini merupakan suatu pendekatan. Ya, Ibu dan Bapak. Kemudian lagi science. Science-nya berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan karya pengetahuan ilmiah dan proses untuk memahami dunia alam sekitar serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhinya. Science terdiri dari life skill berhubungan dengan makhluk hidup, kemudian physical science berhubungan dengan benda yang dengan perubahannya, kemudian berhubungan dengan bumi, angkasa, tanah, air, udara, fenomena gempa bumi dan lain sebagainya. Science pada anak sudah ada dalam dirinya juga, Bu. Anak fitrahnya adalah peneliti, ia melihat, meniru, melakukan trial and error, ya. Bisa dikatakan anak itu sebagai peniru sejati ya, peniru ulung ya, Bu ya, dan peneliti sejati. Itu bisa kita temukan pada anak usia dini seperti halnya ada di lembaga masing-masing. Kemudian lagi nah, ini yang berhadapan dengan sains ya, bisa dilakukan ya Bu. Apa namanya? Ini berkutat dengan soda ya, atau apa namanya? Pengembang, dan nanti dilihat sama anak, kemudian diberikan lagi cairan-cairan yang lainnya seperti halnya cuka. Kalau soda dicampur cuka bagaimana keadaannya, itu mungkin ya Bu ya. Kemudian lagi teknologi. Literasi teknologi, pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi baru, memahami bagaimana teknologi baru dikembangkan, dan memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai teknologi baru mempengaruhi individu dan masyarakat.
teknologi pada anak itu adalah segala sesuatu yang anak coba gunakan untuk mempermudah pekerjaannya. Jadi teknologi itu belum teknologi yang komplit yang sangat susah dibuat anak, tapi segala sesuatu yang dicoba anak dan digunakan untuk mempermudah pekerjaannya itu sudah termasuk teknologi kepada anak ya. Kemudian lagi ini yang berbau teknologi, astronot ya Bu ya, nanti anak-anak bisa buat teknologi supaya bisa ke mana namanya? Ke bulan ya, bagaimana bajunya, bagaimana kendaraannya. Kemudian adalah engineering atau teknik atau cara ya. Literasi desain, pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat dikembangkan melalui proses desain menggunakan tema pembelajaran berbasis proyek dengan cara mengintegrasikan dari beberapa mata pembelajaran yang berbeda atau interdisipliner. Engineering bagi anak adalah bagaimana cara anak memecahkan masalah dengan menggunakan matematik, existential science, dan teknologi. Kalau tadi kan ininya prosesnya ya Bu, kalau engineering itu adalah caranya atau tekniknya ya. Kemudian lagi, ini salah satunya ya Bu ya, bagaimana cara membuat gedung-gedung bertingkat ya. Kita explore dengan balok-balok yang ada, dan balok yang ada itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Apabila anaknya banyak, ya persilahkan anaknya dipersiapkan baloknya sebanyak ini ya. Dan kadangkala kita mungkin kendalanya kalau di lapangan, Bu udah jangan sekedik cina ya baloknya, ya tidak apa-apa, yang ada dipergunakan saja, jangan menunggu sampai banyak kita belum melakukan apa-apa gitu ya. Ini salah satu kegiatan engineering. Kemudian ada art atau seni atau estetika keindahan. Literasi keindahan, kemampuan dalam menganalisis alasan dari mengkomunikasikan ide dan indah dalam berbagai karyanya. Artnya kepada anak itu seperti apa? Mengekspresikan apa yang ia ketahui dan rasakan, kepekaan, feeling sensori sehingga nalurinya harus terasah melalui sensori eksploitasi. Ini yang bikin saya suka ya kata-katanya ya Bu. Jadi dengan art itu kita bisa mengasah feeling anak ya. Artnya itu apa saja? Ya bisa menggambar, bisa dengan musik, bisa dengan tarian. Makanya kenapa di pendidikan anak usia dini itu tidak terlepas dari seni ya Bu ya, seperti menari itu akan mengolah rasa juga. Kemudian apalagi musik juga diperdengarkan, musik-musik yang membuat anak untuk berkreasi, itu akan mengasah kepekaan terhadap dirinya. Jadi di mana kala dewasa mungkin pekannya itu lebih gede Bu, mungkin ya porsinya itu lebih gede. Bagaimana nanti akan mengkaitkannya kepekaannya itu dengan simpati, dengan empati ya kepada lingkungan sekitarnya atau kepada orang lain. Itu dengan artnya. Ini yang tentang seninya ya Bu, ada seni menggambar, ada melukis ya, dan seni gerak juga termasuk ke dalamnya. Nah, matematik ini adalah kesenangannya Pak Andri ya. Pak Andri expert di bidangnya nih. Angka pengoperasian ya. Pola geometri ruang spasial sejak bayi anak menggunakan map terkait dengan perbandingan ya. Jadi sudah pada saat bayi juga anak sudah mengenal matematika. Dengan apa itu perbandingannya? Yaitu perbandingan antara mana yang lebih keras, mana yang lebih tajam, harum melalui sensoriknya. Bukan saja logaritma ya Pak ya, yang sudah dipelajari di SD, tapi anak bayi juga sudah mengenal tentang matematik ya. Begitupun dengan yang anak usia 3 sampai 4 tahun, kita rangsang supaya matematikanya berkembang di pendidikan anak usia dini. Ini salah satu kegiatan matematik ya, dengan aktivitas word building atau number sense ya. Jadi anak dikenalkan dengan angka-angka tapi melalui permainan ya, tidak diperkenankan anak untuk di drill ya. Misalkan ya Pak Andri punya anak berapa tahun misalkan usia 5 tahun usia TK, 100 tambah 20 sabaraha gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi dengan permainan seperti ini bisa dilaksanakan. Anak itu harus dengan wujudnya atau bendanya. Jadi dia nggak mengenal angka 5 lambangnya saja. Jadi harus ada konsep yang dilihat, kemudian sama-sama diperlihatkan wujudnya. Itu untuk pendidikan anak usia dini ya. Kemudian ini adalah dari esteem tadi ya Bu ya.
ada E-nya adalah eksistensi, S-nya adalah science, kemudian T-nya adalah teknologi, kemudian E-nya lagi engineering, kemudian A-nya art, dan M-nya adalah matematik ya. Jadi Budian sebenarnya apa sih pembelajaran STEAM itu gitu ya? Pembelajaran STEAM merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 6 bidang yang tadi ya. Ada yang tadi disebutkan, kemudian hubungannya dengan di TK itu apa sih gitu ya. Pada kurikulum 2013 sudah merupakan awal pola pikir anak dalam pembelajaran saintifik yang bermuatan STEAM. Ternyata di kurikulum 13 itu sudah STEAM-nya itu sudah ada ya, dengan adalah salah satunya dengan saintifik ya, proses saintifiknya. Kemudian selain mengembangkan 6 konten di bidang ilmu pengetahuan, STEAM juga berupaya menumbuhkan keterampilan ya, seperti penyelidikan ilmiah, kemampuan memecahkan masalah, dan berusaha untuk membangun masyarakat akan sadar pentingnya literasi STEAM ya. Ini dengan STEAM itu anak eksplor sendiri, Bu. Bagaimana anak itu misalkan ya eksplor di lingkungan sekolahnya masing-masing, menjadi peneliti ya. Ceritanya dia nggak pakai seragam lah, dia silahkan bebas, dia bawa topinya dengan stylenya masing-masing, bawa looknya gitu ya. Dia cari temukan suatu benda yang menurut dia menarik dan dia amati gitu ya. Mereka itu senang banget di sekolah, mereka betah dan putar segala sesuatu yang dia temui, dia kasih kaca pembesar. Bu, ini begini Bu, siremna Ibu jadi ageng, kakina kan siremna alit gitu ya, seperti itu ya. Mereka senang sekali eksplor apabila mereka menyatu di dalam lingkungan alamnya gitu ya, Ibu dan Bapak. Kemudian lagi nih, apa saja sih ciri pembelajaran STEAM itu? Cirinya yang pertama adalah anak dapat bermain dengan bebas. Ya, banyak pilihannya. Jadi tidak terkungkung seperti hanya kita misalkan. Sebagai ibu guru kita menyiapkan hanya 3 kegiatan atau 4 kegiatan saja gitu ya. Tetapi kita di dalam STEAM itu hampir berapa ya? Tidak akan terhitung fasilitasnya, kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Kita fasilitasi apakah itu K10 atau K5 atau K7 dan lain sebagainya, kita fasilitasi anaknya. Ibu meureun capek, ibu guru teh teu aya waktosna gitu ya untuk menyiapkan tersebut. Tidak, Bu. Kalau kita sudah tahu triknya, insya Allah tidak akan seperti itu, ya. Kemudian lagi, anak bebas bereksplorasi menggunakan beragam media. Jadi medianya apa saja bisa digunakan anak untuk kegiatan pembelajaran. Tidak ada kata pabrik hese, tidak ada kata tidak ada kertas di sekolah atau paper pensil saja. Semua juga bisa digunakan pembelajaran untuk anak usia dini, gitu ya. Kerudung ibu guru aja, nggak ada modal nih apa yang diterangkan bisa jadi alat peraga ya, biasa media pembelajaran, gitu ya. Kemudian memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi kepada anak itu diberikan pertanyaan yang terbuka, tidak hanya tertutup. Misalkan gitu ya. Kalau matematika itu Pak Andri pertanyaannya jawabannya tertutup semua ya, jadi pasti ya. Kalau STEAM ya, kalau di STEAM itu harus kita punya jawaban yang bermacam ragam. Karena apa? Karena itu mengasah kreativitas anaknya masing-masing. Ya, kalau tidak seperti ini, bagaimana jawabannya yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Jadi mereka akan kaya tentang kreativitasnya itu. Kemudian lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, seperti halnya gambar tinggal ikeun we saya ya. Enggak, kita pengen tahu prosesnya. Gambar itu misalkan kelihatan anaknya itu ngegambar teh hidung. Teh naon? Ya, budak teh naon sih ngagambar naon kok hidung deui. Ah, teu ngarti mamah mah pami di bumi ya, di sekolah ini apa gambar apa kok hitam semuanya. Ternyata kalau sudah dirangkaikan, dia ternyata bikin sesuatu, misalkan bikin beruang lah, bikin hiu. Ternyata kreativitas itu ada di situ ya. Jadi jangan mementingkan hasil, prosesnya yang dilihat. Kemudian guru memfasilitasi anak untuk berpikir lebih jauh dan mampu memecahkan masalah. Ini yang paling utama, adalah kreativitas untuk memecahkan masalah. Segala solusi harus dilaksanakan. Untuk apa? Untuk kalau mereka sendiri sudah berada dalam kehidupannya, mereka kehidupan nyata bisa menyelesaikannya masalahnya.
ya Ibu dan Bapak. Jadi tidak lagi lari dari masalah, ya lari dari kenyataan. Mereka akan siap menghadapi dan dihadapkan dengan beberapa solusi. Itu ya ciri pembakaran esteem. Kemudian lagi tujuannya, ini yang paling utama adalah anak mampu memberikan keputusan sendiri. Keputusan itu dirasa paling sulit ya Ibu dan Bapak, apalagi kita ya sebagai orang dewasa, keputusan itu sangat sulit. Kalau misalkan diasah, keputusan itu akan dengan sendirinya anak akan memutuskan. Seperti tadi ya feeling, feeling itu ya kalau keputusan seperti ini maka dampaknya akan seperti ini, akan cepat anak untuk belajar tentang memberikan keputusan sendiri daripada yang misalkan dia yang setidaknya terkungkung atau tertekan, susah untuk memberikan keputusan sendiri dengan mempertimbangkan pengalaman yang lalu. Oh iya, kemarin teh aku teh keliling-keliling sekolah ya, kemudian ternyata ada paku kena kaki. Nah, sekarang mungkin lebih hati-hati lagi saya cari jalannya yang tidak ada pakunya. Seperti itu mungkin kalau tadi nyambung dari penelitian atau saya yang ada dilakukan di sekolah ya. Perbaikan dari kesalahan yang tadi sudah diselesaikan dan bagaimana mengembangkan strategi yang maksimal berdasarkan esteem. Belajar dari pengalaman sebelumnya dan nanti mengembangkan beberapa strategi yang akan dikembangkan sesuai dengan esteemnya itu sendiri. Itu Ibu dan Bapak. Kalau misalkan ini ya agak tidak terlihat gitu ya. Nanti saya mungkin akan sedikit menayangkan video supaya Ibu tidak abstrak lagi yang bagaimana sih yang esteem itu ya. Itu esteemnya sudah, sekarang yang low spot-nya. Low spot itu apa sih gitu ya? Loss-nya 4 gitu. Low spot itu adalah segala sesuatu benda yang berasal dari alam atau limbah yang dapat dipindahkan, dibawa, dikombinasikan, didesain ulang. Barang atau benda itu dapat digunakan tersendiri atau dengan menggabungkan dengan benda lain. Teori low spot mulai mempengaruhi keahliannya. Mohon maaf, sebentar. Klik ya. Nah, teori low spot mulai mempengaruhi keahlian anak bermain, bagaimana low spot yang ada di lingkungannya menjadi kekuatan dalam kreativitas ya. Macam low spot itu apa? Batu masuk, pasir masuk, palet masuk, bola, keranjang, dus, tali, biji, kaca, cahaya, kain, logam, bahan alam, dan segala macam yang hubungannya sudah tidak dipakai, itu bisa dikatakan low spot dan akan dikumpulkan di sekolah ya. Penampilannya baiklah seperti ini mungkin di low spot itu. Nah, ibu guru harus telaten menjadi pemulung ya. Kita identik dengan pemulung kalau ibu guru TK itu ya. Jadi kalau di rumah juga ada tutup tutup botol atau tutup odol gitu ya. Suami bilang waktu itu ngapain ngumpul-ngumpul yang gini, biarin guru TK mah ada pemulung, jadi dikumpulkanlah si tutup odol, tutup gelas-gelas bekas gitu ya Bu ya. Seperti ini terlihat ini adalah sebenarnya ada yang bekas juga ya yang sudah tidak dipergunakan. Bekas-bekas gulungan atau pintalan benang yang tidak dipakai dikesinikan gitu ya, dikumpulkan lagi. Ada kerang. Keluar ya. Gangguan keluar ya. Loading ya Pak.
Halo, halo. Iya ya. Baik, mungkin Pak Andri untuk mengisi kekosongan, kalau melihat misalnya, kalau misalnya melihat di gambar, ini kan ada macam-macam love spot ya. Jadi love spot mah kalau bahasa kita nama meureun barang bekas ya. Jadi kalau pernah saya baca itu tentang love spot, meskipun belum secara mendalam, jadi diusahakan di sekolah-sekolah itu setiap harinya sekarang harus ada bahan pembelajaran yang berasal dari bahan bekas tersebut atau bahan alam misalnya seperti kardus-kardus bekas atau batu-batu kerikil yang nantinya akan dikasih warna atau apa gitu ya. Jadi tidak harus kita membeli, tapi saya yakin kalau untuk guru TK itu sudah tidak asing lagi ya. Cuman mungkin bahasanya atau namanya aja yang rada keren gitu ya sekarang mah. Nah, padahal itu kan kalau dilihat dari gambar ini gambar kan yang setiap hari kita lakukan ya ibu-ibu ya. Setiap hari di pembelajaran kita itu pasti selalu ada barang-barang yang seperti ini ya. Kemudian, halo, 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 Budian, keluar gitu? Keluar ya, Budian ya. PPT-nya mungkin Pak Andri nggak ada ya di layar. Kalau estim sepertinya yang tadi itu sudah apa kalau sudah komplit lah udah komplit gitu ya tadi penjelasan dari Bu Haji ya. Mungkin kalau logspatnya secara garis besarnya itu pembelajaran yang dari bahan-bahan bekas atau bahan-bahan alam atau juga bahan-bahan yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi diusahakan sekarang berhubungan dengan yang seperti waktu itu saya jelaskan, yang waktu pembelajaran HOTS, kita kan pendekatan yang saintifik itu yang ada mengamati, yang ada mengumpulkan informasi. Nah, itu Bu Haji udah keluar. Halo? Kemudian, halo? Halo? Ya. Ya. Halo, ada lagi. Maaf, baru ya, lanjutkan. Ya, lanjutkan. sinyal kayaknya ya. Yuk lanjut ya. Ya, yuk, sok lanjutkan. Ya. Sebentar, di-share konten dulu. Sip. Halo. Sebentar ya. Iya Pak. Pak Andri. Sinyal kayaknya nih. Tadi baru sekarang terkendala sinyal. Oke. Kenapa ini ya? Tidak mau. Sebentar Pak. Cok, tenang aja. Mohon maaf ya teman-teman, Ibu dan Bapak. Harap bersabar karena ini mohon jadi maaf. Iya, kayaknya ini. Tenang aja, tenang. Sinyal. WA juga checklist tuh. Sebentar. Kalau
Kalau pengalaman kita mah di sekolah ya gurunya Pak Andri yang bawa. Kecuali kalau misalnya sewaktu-waktu biasanya ada anak juga untuk bawa, misalnya bawa ke bekas aqua gelas anak-anak, nanti kita akan bikin teleponan misalnya atau kursian gitu Pak Andri. Kadang-kadang atau misalnya kalau mau bikin mobil-mobilan dari dus, kadang ada anak yang bawa sendiri atau misalnya disediakan oleh kita. Halo Budian, sudah ada? Halo? Ya, halo, Neng, ada? Ada Ayah, Ayah. Halo Ayah. Ayah. Ayah suara nama, Ayah suara nama. Ayah suaranya. Ini share kontennya belum bisa masuk ya. Kenapa ya? Ada. Sebentar. Share kontennya keluar dulu gitu, sebentar. Ya. Jangan Ayah. Ada. Mohon maaf di sini. Kenapa ya Pak Andri? Atau dibacakan bisa aja. Masuk? Dibacakan aja. Ya, sudah. Ini coba. Ya. Coba Bu, itunya filenya di ke Andri. Ku Andri di pangbuka kenana. Jadi Bu hanya baca. Siap. Pilih gangguan kawas Ani bahasa eta. Ya. Oke. Nanti dibuka sama Andri. Siap. Maaf ya Ibu dan Bapak ya, ini kan sinyal nih. Oke, ya. Mangga yang belum ngisi presensi. Anu tak acan ngisi presensinya mangga sambil nafasan. Tampil ke materina. Monggo Pak Andri mau bertanya lagi, mangga. Kenapa tidak mau terus ya? Bekas. Tapi biasanya Pak Andri kalau kita mah di sekolah untuk mengantisipasi ada anak yang nggak bawa itu kita juga sediakan, misalnya menyediakan setengahnya dari jumlah murid. Jadi ketika misalnya si anak lupa atau misalnya kita sekolah pas di hari ini, nah jadi mengerjakan memakainya bahan yang ada di sekolah yang kita sediakan untuk mengantisipasi, soalnya kan murah kali PK mah lamun tadi Iya, sebentar. Tapi alhamdulillah sekarang semakin canggih ya karena ada grup WA sama orang tua. Jadi selain kita pesan anak-anak, bisa juga diingatkan kembali di grup WA orang tuanya. Kali kalau misalnya ada anak-anak yang lupa, bisa bawa atau tidak. Ini coba ya. Ada tidak? Terus dikirimkan Tacan. Saya. Ada. Saya. Kintunkan ke lah tuh Kak Andri. Kintunkan Kak Andri pailna atas ya. Siap. Ada ya. Ini kenapa ya? Pak Andri kenapa tidak keluar? Udah nggak keluar save kontennya. Share kontennya sudah ada. Tapi diklik nggak keluar. Ya. Diklik nggak keluar ya. Coba saya mau menampilkan video juga Bu. Jadi biar ibu-ibu tahu yang
low spot sama esteem itu bagaimana, cuman ini terkendala dengan kenapa tidak bisa share konten ya? Bentar. Ya. Ya. Ibu instruktur, mohon maaf ya bagaimana, ini tidak keluar, Pak. Kemudian sepertinya sinyal ya pengaruh ya. Sinyal kayaknya ya Bu ya, betul. Kadang-kadang kalau jaringan atau sinyalnya terganggu memang agak kesulitan share konten. Oh iya. Ya, tapi materinya tadi udah tersampaikan banyak, udah bagus. Ya. Ya. Terima kasih ya Bu Dian ya Sudah materinya. hampir selesai Bu, cuman saya sama-sama Ibu. Ya, mau menampilkan tentang realnya gitu ya, pembelajaran esteem dan low spot itu seperti apa dengan beberapa foto dan video, tapi mohon maaf tidak bisa ditampilkan karena sinyal. Iya. Mungkin Pak Andri kalau ada pertanyaan boleh teman-teman. Iya ya. Nanti kalau ini bisa ini lagi, bisa ditayangkan. Saya coba dulu ini. Ya. Boleh, ada yang mau bertanya? Ibu Bapak mangga ditunggu. Hilang deui Andri. Ya. Halo? Bu? Boleh, Andri, pembelajaran itu misalnya kalau halo? Halo? Boleh. Ya. Nah, ada lagi. Iya. Mana? Ini Andri bertanya katanya Bapak moderator. Halo. Ya. Ya, gimana Pak Andri? Gimana? Oh iya. Iya Pak Andri kalau boleh. Iya. Iya. Dari Ibu Pipih ya. Ya. Boleh Ibu Pipih? Ya, mangga. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu untuk Ibu Pipih Firdayansah ya. Jadi anak yang dominan sensori kasar itu bisa dikatakan kita aktif tentang motoriknya. Itu mungkin ya yang dimaksud Ibu. Jadi dengan pembelajaran esteem itu sangat cocok bagi anak yang aktif ya. Karena apa? Karena mobilitasnya tinggi di saat pembelajaran itu ya Bu ya. Jadi anak keluar bawa low spot-nya, itu kan keluar motoriknya ya Bu ya. Kemudian dia bawa lagi low spot-nya, baik itu gulungan kertas yang besar-besar atau bekas benang ya Bu ya. Bawa juga paralon, itu kan termasuk juga motorik kasar ya. Kemudian lagi dia biasa lari-lari.
mengekspresikan dirinya dengan sensori kasarnya, ya. Jadi pas sekali bagi anak yang sensori kasarnya paling dominan, bisa dikatakan aktif. Dan itu salah satu anak pintar itu seperti itu, Bu. Jadi kalau kata kita mah budak teh beuni teu daek cicingnya gitu ya. Tapi menurut perkembangan mah perkembangan fisik motorik itu akan berhubungan dengan otak dan itu salah satu kategori anak yang bisa dikatakan anak yang cerdas gitu ya. Seperti itu mungkin Pak Andri, ya Bu Vivi. Halo. Ya. Pertanyaan dari Pak Andri tadi ya. Ya, sambil nunggu ya. Katanya tidak boleh langsung gitu Pak maksudnya ya. Ya, kalau misalkan berhubungan dengan konsep bilangan, ya. Ya, mungkin tidak boleh langsung Pak, langsung ke lambang Bapak ya. Nah, ini teh 5, tulisanana 5 ya, 5 seperti ini ya Pak Andri ya, misalkan. Anak, ini adalah 5 misalkan ya. Ini adalah 4, nggak kelihatan ya, tulisannya aja 4 atau 5 gitu ya. Jadi Pak Andri mungkin awalnya mengenalkan dulu tentang konsepnya. Coba, Adek punya apa? Punya bola ya. Sini deh ambil bolanya. Ada berapa, Dek? Coba dihitung. Bolanya dengan bolanya 1, 2, 3. Lah, itu 3. Coba angkat mana tangannya 3. Nih, 3 nih. Ya, cari lagi, Dek, yang 3 apa? Oh, roda sepeda Adek mah ada 3. 1, 2, 3. Ah, ini adalah 3 dan ini adalah tulisannya. Pak Andi menulis dengan lambangnya. Ya, mungkin itu seperti itu Pak Andri. Ya. Iya gitu, Pak. Jadi utamakan kepada anak itu memang belajar sambil bermain, Pak, kalau anak usia dini. Ya, kami belajar nabungkul mah kasihan nanti dia merasa di drill atau tertekan dan itu tidak akan dirasakan setahun atau 2 tahun. Oke lah ya, sekarang kita drill meskipun anaknya terpaksa tapi mau dia, ya sok gitu ya. Tapi nanti manakala ada waktu 5 atau 6 tahun ke depan, jadi kemunduran belajarnya merosot Pak, karena didrill dari awal gitu ya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan pembelajaran, tidak mungkin anak dia nggak mau lagi sekolah gitu ya. Banyak kejadian bahwa kalau di anak usia dininya dia les segala macam lah ya, baca tulis hitung, les segala macam, dan akhirnya dia stuck di kelas 5. Dia nggak mau lagi melanjutkan sekolah dan kelas 1 dia ranking 1, kelas 2 ranking 2. Seiring dengan itu dia menurunlah prestasinya karena merasa tertekan. Tapi dengan bermain, insya Allah mereka merasa nyaman dan dia bisa menerapkan konsep long life education ya Pak ya. Jadi belajar sepanjang hayat gitu ya. Ya, itu ada pertanyaan atau dari Ibu? Ya. Oh, dari Ibu Diana. Ya, ya. Ya, bangga Pak Andri. Ya. Ada yang juga ya. 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 Ya, Ibu instruktur yang cantik, betul sekali itu. Jadi ini adalah berkorelasi berhubungan dengan problem based learning ya. Itu karena memang itu ada trial dan error sintaknya ya. Kenapa tidak saya bahas di sini? Mungkin waktunya terbatas ya Bu. Jadi mungkin ini seperti Pak Andri nanti kalau ada lagi part 1, part 2 atau part 3 gitu ya. Nanti untuk selanjutnya itu digabungkan dengan problem based learning. Begitu Ibu Diana cantik, makasih banyak ya.
Boleh. Ini ada lagi Pak Andri dari bawah, dari Ibu Siti itu kalinya Siti Fatimah kali ya, Ipa Ajda ya. Ya. Oh iya, terima kasih ya Ibu Siti Fatimah. Kalau pengalaman saya ketika SD, ibu guru melatih kemampuan berhitung dengan bising. Iya. Iya. Iya, Ibu Diana ya. Ya. Kenapa Pak? Oh iya, di TK itu sedikit-sedikit kita mulai terapkan esteemnya itu dimasukkan ya Pak, tapi tidak merubah model pembelajaran ya. Kalau di TK itu kan ada model pembelajaran kelompok, ada sentra, kemudian ada lagi area. Jadi kita include ke dalamnya. Si esteemnya itu dimasukkan ke dalam model pembelajaran ya. Khususnya di TK negeri saya, di TK Negeri Pembina Sumedang, kita masukkan juga sedikit demi sedikit ya. Ibu Diana, ya, mudah-mudahan ada part selanjutnya ya Pak Andri ya. Tapi kita sudah habis ya. Ya, 10 menit lagi, 10 menit lagi. 10 menit lagi ke jam 12.15 iya. Ya mungkin Bu Dian karena ini kebanyakannya guru-guru TK ya dan mereka begitu antusias, boleh ya kalau minta. Nah kalau nanti kita sudah santai atau tidak ada kegiatan yang lain, boleh kita membuka room ya buat video conference pembelajaran esteem dan Lospat Part 2. Ada kan ini? Boleh Bu. Iya, sambil kita belajar kan boleh sekolah diperpanjang lagi. Ya, kita buka aja room ya. Iya, siap. Ayo. Mangga nanti kita share ya. Mudah-mudahan sinyalnya bersahabat. Jadi foto sama videonya bisa ditayangkan. Jadi ibu-ibu real gitu ya. Tidak abstrak apa itu esteem gitu ya. Halo? Ya, halo. Halo, ya, Mangga. Ya, Mangga. Ya, gimana? Gak bisa, Pak. Gak bisa, Pak Andri. Tuh, udah diklik tapi gak bisa share. Jadi yang di atas itu tidak ada. Ya, kenapa ya? Biasanya tidak seperti ini ya. Diklik itu. Ya, mungkin itu ya kelamaan dari pagi ya. Kita on terus. Mungkin salah satu penyebabnya itu Pak Andri. Padahal ada banyak video, banyak foto yang ingin disaringkan, tapi karena sinyalnya itu ya. Ya, boleh. Pembelajaran esteem dan Lospat itu bagi saya cocok sekali dengan pendidikan anak usia dini dan itu tidak merubah dengan model pembelajaran kita. Jadi bisa include di dalamnya dimasukkan apa itu esteem dan Lospatnya. Tidak mengenal apakah itu pembelajaran modelnya kelompok, modelnya area atau sudut, esteem dan Lospat bisa dimasukkan ke dalamnya. Dan ini merupakan pendekatan yang bisa merangsang kreativitas, aktivitas, imajinasi anak supaya anak itu bisa berkembang lebih baik lagi. Baik itu dalam proses perkembangan kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Kemudian lagi yang saya senangnya dengan pendekatan ini adalah
anak berusaha bebas ya. Yang dikatakan Pak Menteri kan merdeka belajar ya. Nah, di sini juga anak usia dini mengalami merdeka belajar. Karena apa? Karena mereka itu belajar sesuai minatnya. Ya, Ibu guru sementara ini selama ini cuma menyediakan cuma 3 kegiatan saja misalkan di sekolah di kelas itu. Tapi dengan pembelajaran loss and found dengan sentra juga modelnya bisa sampai 10-20 kegiatan kita sediakan. Jadi anak itu akan enjoy, akan betah di sekolah, dia tidak mau pulang ke rumah karena banyak aktivitas yang dikerjakan. Itu adalah salah satu tujuan kita supaya anak bisa menerapkan konsep belajar sepanjang hayat ya. Kemudian tak lupa juga problem solving ya dan penelitian itu yang utama juga dalam pendekatan ini karena sangat muncul penelitiannya atau problem solvingnya gitu. Itu Pak Andri, terima kasih banyak ya kepada teman-teman partisipan dan juga kepada kedua instruktur dan rekan-rekan kolaborasi saya, Pak Andri sebagai moderator dan Ibu Susi sebagai host. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai di sini saja dan kita bisa berkolaborasi lagi. Ya, terima kasih. Mangga Pak Andri. Ya. 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 Tadi sempat 15 tadi. Ya. Zuhur. Ya. Zuhur ya. Oke, terima kasih Pak Andri, Budian. Alhamdulillah kegiatan Pikon kali ini kita berjalan dengan lancar ya dan beres. Meskipun ada kendala sedikit-sedikit, nah itu gampang nanti ya. Karena alhamdulillah saja, karena kan yang namanya sinyal dan jaringan tidak bisa diprediksikan oleh kita ya. Baik Ibu dan Bapak partisipan, Ibu instruktur kita yang begitu hebat, keren dan begitu sabar membimbing, terus mantengin kami, setia menanti, setia membimbing kita di kegiatan Pikon. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Kegiatan Pikon kali ini dengan materi pembelajaran esteem dan lospat di pendidikan anak usia dini telah berakhir atau telah selesai ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa membuka Pikon ngabuburit bareng, ngabuburit bareng ya. Siap. Bersama pembelajaran esteem dan lospat. Amin. Semoga Amin. biar ilmu dan wawasan kita semakin bertambah ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada rekan saya Ibu Haji Dian Nurmayanti SPD MPD sebagai presenter dan Bapak Andri Raharja SPD sebagai moderator. Alhamdulillah kita tutup saja kegiatan Pikon kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ibu-ibu partisipan apabila badai keluar, mangga ya. Pilih badai keluar. Mohon maaf lahir batin ya. Besok Ramadan. Ya, sama-sama.
Neng Andi, mohon Ramadan. maaf lahir batin. Sama Iya. sama Isami, Mas Sudah Haji. isuk tuh.